Kita mulai belajar dulu absen. Abdul Rahman, Dir. Ahmad Asrori, Dir. Anitya Putri, Hadir. Azril Ramdhani, Hadir. Tina Oktaviani, Hadir. Dini Rizkatul Haramaini, Hadir. Erni Yuliana, Hadir. Firman Maulana, Dir. Gigi Taqwa Firdaus, Dir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak sekalian, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Pada pagi hari ini materi kita adalah tokoh-tokoh ilmuwan masa Daulah Abbasiyah. Sudah siap belajar? Siap. Siap. Sebelumnya coba ibu guru mau coba tepuk semangatnya. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Satu kali beri semangat, dua kali beri semangat, tiga kali beri semangat, beri semangat. Ya, baik. Anak sekalian, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas masalah tokoh-tokoh ilmuwan masa Daulah Abbasiyah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah: satu, memahami sejarah perkembangan Daulah Abbasiyah sebagai dinasti penting dalam sejarah Islam. Dua, mengenal tokoh-tokoh utama dalam sejarah Daulah Abbasiyah seperti Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq atau tokoh-tokoh penting lainnya. Tiga, memahami peran tokoh-tokoh tersebut dalam pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan peradaban Islam masa Bani Abbasiyah. Baik anak sekalian, jadi tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang sangat penting pada masa era perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kalau pada masa Daulah Umayyah itu adalah di mana dia hanya memfokuskan kepada perkembangan Islam atau penyebaran agama Islam, di mana pada masa Daulah Umayyah ini lebih banyak melakukan penaklukan atau memperluas wilayah kekuasaan Islam pada waktu itu. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini dia ternyata lebih memfokuskan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, di mana diketahui pada masa Daulah Abbasiyah ini banyak sekali lahir tokoh-tokoh ilmuwan yang kemudian buku-bukunya atau karya-karyanya banyak diterjemahkan oleh para tokoh-tokoh ilmuwan Barat. Pelajaran pada pagi hari ini adalah: satu, siswa dapat memahami latar belakang dan perkembangan Daulah Abbasiyah sebagai dinasti pemerintahan yang menegakkan Daulah Umayyah di dunia Islam. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami peran dan kontribusi masing-masing tokoh terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Daulah Abbasiyah. Tiga, siswa dapat memahami peran dan kontribusi masing-masing tokoh terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Daulah Abbasiyah. Ya, jadi ini adalah penting sekali untuk kalian ketahui dan pencapaian yang harus kalian capai dalam belajar kita, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, jadi pada hari ini Ibu Guru akan memperlihatkan sebuah video YouTube tentang perkembangan ilmu pengetahuan atau tokoh-tokoh ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, jadi seperti biasa, nanti kalian bisa menggali pengetahuan atau informasi tentang tokoh-tokoh tersebut dari video YouTube ini. Ya, jadi perhatikan baik-baik tentang video ini supaya kalian tahu siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada pada masa itu yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan Abbasiyah. Selamat perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap dengan materi tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah bagian ke-1. Baik anak sekalian, jadi dalam video YouTube tadi sudah diberikan sedikit penjelasan tentang beberapa tokoh ya. Tadi ada beberapa tokoh tadi. Siapa saja? Al-Indi, Al-Indi,
kalian sudah bisa menangkap sedikit tentang pengetahuan tentang masing-masing tokoh tadi ya. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Baik, setelah ini tugas kalian adalah mencatat atau meringkas sedikit tentang masing-masing tokoh yang sudah dijelaskan tadi dalam video YouTube yang sudah kalian tonton. Kalian boleh melihat dari sumber yang lain atau melihat dari modul SKS kalian ya. Baik, Ibu Guru akan bagikan kertas kerja kalian. Kertas kerja, nanti silakan kalian isi kertas ini. Ditulis di sini masing-masing tentang tokoh tadi. Jadi silakan di kertas yang Ibu Guru bagikan barusan itu kalian bisa meringkas tentang tokoh-tokoh ilmuwan yang sudah kalian tonton tadi ya. Ya, silakan boleh melihat, kalian boleh mendapatkan dari sumber yang lain dari buku modul kalian tentunya. Nah, silakan masing-masing tokoh itu dituliskan biografinya, latar belakangnya, kemudian buku-buku yang menjadi karya masing-masing tokoh tersebut. Paham? Mulai dari sekarang Ibu Guru tunggu sampai selesai. Selesai tugasnya? Sudah dapat ya masing-masing tugas ya, masing-masing tokoh yang tadi ya. Baik, kita semangat dulu. Yuk, bersiap. Belajar Sepenuh hati. sukses. Cita-cita kami. Yang lain? Yes. Lain? Yes. Lain? Yes. 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 Semangat ya, semangatnya luar biasa. Baik, tadi sudah sudah jadi tentang tokoh-tokoh tadi yang sudah ditonton di YouTube. Ada. Oke, silakan yang sudah jadi. Saya Ya, coba bacakan. Ar-Razi mempunyai nama besar pada masa zamannya. Selain sebagai seorang dokter, ia juga seorang filsuf. Kehebatan Ar-Razi yaitu ia pernah dalam setahun lebih dari 200 lembar kertas. Hasil karyanya yang terkenal adalah Al-Hawi, yaitu ensiklopedia kedokteran yang berjumlah 20 jilid. Bukunya yang lain yaitu Fi Al-Jadari wa Al-Hasbat yang membahas penyakit campak dan cacat. Ya, baik. Itu tentang Ar-Razi. Ya, sedikit tentang Ar-Razi. Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan Bu Delina. Al-Kindi yang nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ashas bin Qais Al-Kindi adalah seorang filsuf terbesar pertama Islam. Karya-karya Al-Kindi dapat dikelompokkan ke dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometrik, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Eropa. Ya, baik. Itu tentang Al-Kindi. Ya, selanjutnya ada lagi? Ibu Sina siapa? Ada Ibu Sina? Oke, silakan Ibu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama asli Abu Al-Husain bin Abdullah. Ia lahir di Afshanah, Bukhara pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1039 Masehi di Hamdan. Ibnu Sina menyusun lebih dari 200 karya tulis. Kebanyakan tulisan Ibnu Sina menggunakan bahasa Arab. Ada pula beberapa yang menggunakan bahasa Persia. Buku-bukunya yang terkenal antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, Asy-Syifa atau penyembuhan. Kedua, Al-Qanun fi Tibb atau peraturan-peraturan
al-isyarat wa at-tanbihal atau isyarat dan penjelasan. 4. Mantik al-masyriqiyin atau logika timur. Ya, sudah. Terima kasih kalian sudah memberikan analisis tentang masing-masing tokoh yang sudah kalian tonton tadi, di antaranya Al-Ghazali, kemudian tokoh At-Tabari, Ibnu Sina, Al-Hindi dan Ar-Razi. Baik, silakan dikumpulkan mudahnya. Silakan kumpulkan. Ya, jadi bisa ibu simpulkan adalah dari Al-Hindi merupakan salah satu tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah, di mana dia juga merupakan salah satu tokoh filsafat, ilmu logika, kemudian ilmu musik, astronomi, geometri medis dan astrologi, psikologi. Nah, jadi karya-karyanya ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Eropa, dan sosok Al-Hindi ini adalah yang merupakan memiliki banyak ilmu pengetahuan dan sangat luas dan mendalam. Ya, kemudian Ar-Razi juga merupakan salah satu ilmuwan muslim terkemuka pada waktu itu, di mana buku-bukunya juga banyak dijadikan referensi dan di beberapa universitas, di antaranya Universitas Islam yang kemudian sekarang salah satu universitas terbesar di dunia. Kalian tahu universitas tertua dan terbesar di dunia yaitu Universitas Al-Azhar. Di mana itu? Di Kairo, Mesir. Nah, kemudian Al-Razi pernah mengarang sebuah buku yang berjudul Al-Judari wal Hasbat, di mana buku ini membahas tentang penyakit campak dan cacar. Nah, kemudian buku ini dijadikan sebagai rujukan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yang kemudian buku ini dicetak sebanyak 40 kali, ya. Nah, ini salah satu buku terpopuler karya Al-Razi, di mana bukunya sampai dicetak 40 kali. Saking pentingnya buku ini, ya. Ya, baik teman-teman sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukupkan sampai lagi mengadakan ulangan harian untuk mengulang kembali pengetahuan kalian pada pagi ini dan pada pagi hari ini. Nah, jadi jangan lupa belajar di rumah, ya. Belajar lagi materi ini. Kita lihat apakah kalian masih menguasai materi pada pagi hari ini sampai minggu depan ulangan hariannya. Oke, baik. Sebelum guru akhiri, kita tetap semangat dulu. Ya, semuanya. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat.